menemui kalian tetap dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa menggunakan masker. Kita masih dalam tahap uji coba. Kalau salah satu di antara kita yang sakit, maka kemudian kita tidak akan bisa tatap muka. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Salah satu boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Dela. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kepada Engkau karena Engkau telah memberikan keselamatan sehingga bagi hari kami dapat berterima kasih dengan dunia yang tidak sakit. Tetap Tuhan, dunia kami jauhkan dari kami segala asing dan bahaya, tetapi yang kami terjiwa darah kami. Dan semoga yang akan kami pelajari pada hari dapat berguna bagi masa depan kami. Sekalinya Tuhan, kami sadar Tuhan kasih dengan kebenaran Kristus kepada kami. Amin. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dela, kami kita doa. Sebelum mulai pelajaran, bahas ya. Pembelajaran kita hari ini tentang fungsi kuadrat. Materi kita hari ini tentang fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke materi tentang fungsi kuadrat, materi prasyaratnya itu adalah materi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Kalau berbicara soal materi persamaan kuadrat, masih ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat itu apa? Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat sama BX tambah C sama dengan 0. Oke, masih ingat ya? Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat sama BX tambah C sama dengan 0. Nah, di pertemuan kemarin untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada berapa cara? Beberapa cara yang dilakukan. Tiga cara. Yang bukan. Yang pertama dengan cara melengkapkan mengkaftalkan, yang kedua dengan cara melengkapkan dan senang, dan yang ketiga menggunakan rumus ABC atau yang sering disebut dengan rumus kuadratik. Nah, agar pemahaman kalian tentang materi prasyarat itu lebih baik, maka itu akan memberikan soal pretest. Soal pretest Ibu sudah kirim melalui WA Group, silakan dikerjakan sebentar, dikumpulkan melalui WA tapi jalur pribadi, ya, dengan nomor itu jalur pribadi. Oke. Itu untuk pretestnya. Nah, kalau berbicara tentang materi fungsi kuadrat, kalau kita bicara tentang materi fungsi kuadrat, berarti tentu kita punya pertanyaan seperti ini. Kenapa harus belajar materi tentang fungsi kuadrat? Ya tidak? Kenapa kita perlu belajar materi fungsi kuadrat? Kalau di pertemuan kemarin, kenapa kita belajar materi tentang persamaan kuadrat? Kalian sudah tahu jawabannya kemarin toh? Bahwa ada dalam kehidupan sehari-hari bahwa materi persamaan kuadrat itu diperlukan. Nah, kali ini sama halnya dengan materi fungsi kuadrat. Coba perhatikan gambar yang Ibu sayangkan di dalam. Di dalam ada dua gambar yang Ibu sayangkan. Gambar yang pertama adalah sebuah meriam yang mengeluarkan atau melepaskan peluru. Dan gambar yang kedua adalah seseorang yang sedang menendang bola ke gawang. Apa kaitannya dengan fungsi kuadrat? Kaitannya nanti dengan fungsi kuadrat adalah lintasan peluru yang keluar dari meriam itu, lintasannya untuk sampai ke tempat tujuan itu, lintasannya berbentuk parabola. Demikian juga dengan lintasan bola dari ujung kaki si pemain itu untuk sampai ke dalam gawang itu, lintasannya itu berbentuk parabola. Lintasan yang berbentuk parabola inilah yang disebut dengan fungsi kuadrat. Lintasan yang berbentuk parabola ini yang disebut dengan fungsi kuadrat. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita sering temui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan bagian dari fungsi kuadrat. Salah satu contohnya tadi seperti yang ada pada gambarnya. Maka penting sekali bagi kita untuk mempelajari materi tentang fungsi kuadrat. Kalau kita berbicara soal fungsi kuadrat, di kelas 8 dulu itu ada materi tentang fungsi dan korelasi. Masih ingat materi tentang fungsi dan korelasi. Dulu kan ada sering disebut ada asal dengan himpunan kawan atau domain dan domain. Penulisan fungsi itu bisa dalam bentuk kecil. Penulisan fungsi itu di dalam bentuk kecil. Misalnya F, G, H, seperti itu. Nah, suatu fungsi menyatakan
himpunan dari daerah asal ke daerah lawan atau himpunan dari domain ke domain. Misalnya fungsi F memetakan A ke B, maka penulisannya itu dapat ditulis seperti itu. F titik 2 A tanda panah B. Nah, penulisan fungsi seperti ini bisa ditulis dalam bentuk rumus. Dalam bentuk rumus yang ini. Fx sama dengan 2x lambang 1. Nah, di dalam fungsi ada beberapa fungsi dengan memiliki nama yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan fungsi linier, ada yang disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, sekalian sebentar cari tahu apa itu fungsi kuadrat. Maka ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dari fungsi kuadrat. Itu tujuannya. Yang kedua, membedakan contoh dari kata contoh dan fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, menentukan nilai fungsi dengan menggunakan tabel dan menyajikan fungsi kuadrat dalam grafik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, maka Ibu akan buat sebuah persoalan. Persoalan ini Ibu akan sajikan di dalam LKPD. Ibu akan sajikan di dalam LKPD. Nanti Ibu bagikan, diskusikan di dalam kelompok kalian. Kalian seperti ada. Kan masalah itu. Y sama dengan kuadrat itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Y sama dengan kuadrat dan persamaan yang ketiga adalah Y sama dengan 2 kuadrat. Persamaan ini apa merupakan fungsi kuadrat atau tidak? Itu pertanyaan. Kalau fungsi kuadrat alasannya apa? Nah, itu Pak. Jika yang merupakan fungsi kuadrat, gambarlah grafik fungsi kuadrat dengan nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan negatif 5, lebih besar sama dengan 5. X itu adalah anggota bilangan real. Yang berikut, untuk menggambar grafik itu, yang pertama tulislah langkah-langkah bagaimana cara menggambar grafiknya. Cari tahu lihat buku kalian, dari buku pelajaran kalian. Selanjutnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat berdasarkan langkah-langkah yang kalian tulis. Dan yang ketiga, tulislah karakteristik yang telah diperoleh dari langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ibu akan kasih LKPD-nya. 10 menit dari sekarang tolong kerjakan. Sebentar presentasikan. Karena apa? Bahwa itu kan kalian sendiri sudah tahu apa yang terjadi di dalam grafik yang di dalam grafik yang kamu buat itu yang terjadi di dalamnya itu apa? Itu bagian dari karakteristik. Salah satunya tadi kan grafiknya sebagainya. Kenapa terbuka ke bawah? Grafik yang kamu gambar nanti bisa tahu alasannya apakah nilai A kah, apakah nilai koefisien D-nya kah, kalau ada koefisien D-nya, atau karena nilai dari yang lainnya. Bisa dilihat. Bisa juga dipengaruhi oleh nilai diskriminan. Pokoknya cari tahu sendiri apa alasannya. Karakteristik dari sebuah grafik. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami ambil persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat. Y sama dengan negatif X kuadrat merupakan fungsi kuadrat karena merupakan persamaan dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Yang diketahui dan ditanya dari permasalahan adalah diketahui persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat dengan nilai A sama dengan negatif 1 dan B sama dengan 0 dan C sama dengan 0. Nilai X-nya mulai dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Ditanya adalah gambarlah grafik persamaan fungsi kuadrat. Yang kami dapat dari berbagai sumber tentang langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya adalah Fx sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0 sehingga F kali 0 sama dengan C. Yang ketiga, menentukan titik potong X, Y jika X dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Jika A lebih besar dari 0, maka titik baliknya adalah titik balik minimum dan grafik parabolanya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil daripada 0, maka titik baliknya adalah titik balik maksimum dan grafik parabolanya terbuka ke bawah.
adalah X, Y dengan nilai X sama dengan negatif P per 2A dan nilai Y sama dengan B per 4A. Persamaan Y sama dengan negatif X kuadrat adalah titik potong sumbu Y jika X sama dengan 0 maka Y sama dengan 0 kuadrat, maka koordinatnya adalah 0,0. Titik potong sumbu X jika Y sama dengan 0 maka 0 sama dengan X kuadrat, maka koordinatnya adalah 0,0. Titik potong sumbu Y jika X sama dengan negatif 5 dan Y sama dengan negatif 25, maka koordinatnya adalah negatif 5, negatif 25. X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 25, maka koordinatnya adalah 5,25. Nilai A sama dengan negatif 1, berarti A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Titik baliknya adalah XS, YS sama dengan 0,0. Grafik fungsi kuadrat seperti yang terdapat pada gambar di dalam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan limpah terima kasih. Oke. Ada yang punya jawaban berbeda atau mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Tadi yang kurva. Lagi-lagi. Elvin bilang kurva. Kurvanya gimana Elvin? Ini gambarnya. Yang ada di dalam. Kurvanya itu titik baliknya harus diangkat 0. Titik baliknya itu di titik 0,0. Begitu. Titik baliknya harus diangkat 0,0. Yang lain? Sama. Oke. Titik baliknya harus diangkat 0,0. Ada lagi? Untuk membenarkannya sebentar lagi Bu sampaikan. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Terima kasih Vina sudah menyampaikan. Jadi tadi hasil pekerjaannya dari LKPD yang kalian buat tadi, dari letak kerja soal yang kalian kerjakan tadi. Di situ tadi ada 3 persamaan nih, ada 3 fungsi, persamaan fungsi. Yang pertama tadi Y sama dengan X kuadrat, yang kedua Y sama dengan negatif X kuadrat, dan yang ketiga adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Nah tadi apakah dia merupakan fungsi kuadrat? Ya. Merupakan fungsi kuadrat tidak? Ya. Alasannya tadi kenapa? Karena merupakan persamaan dengan Jadi fungsi kuadrat itu adalah sebuah persamaan yang memiliki 2 variabel atau 2 pengubah dengan pangkat tertingginya 2. Makanya tadi saya bilang materi ini tidak terlepas dari materi sebelumnya, materi tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau dia tadi pertanyaan selanjutnya, kalau dia merupakan persamaan kuadrat, maka coba gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Iya toh? Tadi di situ. Dengan nilai X, di situ tadi nilai X-nya sudah ditentukan. X-nya itu dimulai dari negatif 5 sampai dengan positif 5. Berarti kalau X-nya sudah diketahui mulai dari negatif 5 sampai positif 5, maka yang kita cari adalah nilai Y-nya, ya toh? Sehingga bisa ditemukan sudah titik potongnya. X, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, dapat Y-nya berapa? 0. Ya toh? Dari persamaan tadi itu. Kebanyakan begitu. Kalau X-nya negatif 5, maka dapat Y-nya tadi berapa? Sesuai dengan persamaan yang ada. Nah, bagaimana tadi langkah-langkah untuk menentukan gambar grafik fungsi kuadrat? Langkah-langkahnya tadi yang pertama, menentukan titik potongnya, ya toh? Baik dari sumbu X maupun sumbu Y. Yang kedua menentukan titik potong. Tidak, titik balik tadi itu. Balik. Apakah dia merupakan titik balik? Menentukan titik balik dan titik maksimumnya. Nah, untuk menentukan itu, lihat dulu nilai koefisien A-nya berapa. Kalau dia lebih besar, maka kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kalau dia lebih kecil dari 0, grafiknya terbuka ke bawah atau ke atas? Ke bawah. Itu dia punya langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, dari titik koefisien-koefisien yang kalian temui tadi, kalian bisa muat dalam bentuk tabel, bisa juga langsung digambarkan di dalam grafik persamaan kuadrat. Kira-kira seperti itu. Bisa paham? Bisa. Oke. Untuk pelajaran hari ini materinya tentang fungsi kuadrat seperti ini. Pertemuan kali berikut, di pertemuan kali berikut masih tentang fungsi kuadrat.
tetapi dengan materi yang berbeda. Untuk PR sebentar, lihat di buku siswa. Buku siswa halaman 92, nomor 1 dan nomor 2. Tolong dikerjakan. Nah, untuk soal post-test sama dengan soal pre-test. Soal post-test sama dengan soal pre-test. Nanti lihat di WA group, tolong dikerjakan dan dikirim ke WA Japri ke Ibu. Japri ke Ibu. Silakan. Jangan lupa, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini, proses pembelajaran hari ini. Tolong isi lembaran refleksi, Vina, tolong perhatikan. Tolong isi lembaran refleksinya, tulis bagaimana perasaan kalian sepanjang mengikuti pelajaran matematika hari ini. Terima kasih banyak. Pulang rumah dalam keadaan baik-baik saja. Sampai ketemu di pertemuan yang. Oke, dan lembaran refleksinya.